rekan-rekan mahasiswa, semoga masih semangat belajar ya. Di video kali ini saya melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang, setelah kalian sudah mengetahui bagaimana menentukan volume total dari bejana atau volume bejana atau kapasitas bejana, sekarang kita merambah masuk ke dimensi dasar bejana. Seperti di video sebelumnya, di sini saya ingatkan lagi, yaitu dimensi dasar bejana. Sebuah bejana itu pasti punya sudut alfa kalau dia konis, salah satu tutupnya, kemudian punya diameter silinder dengan sebutan D, punya tinggi tutup bawah, punya tinggi tutup atas, dan punya tinggi silinder atau LS. Volume totalnya pakai volume yang di bawah sendiri ini, yang saya kotaknya warna merah. Rumus ini bisa digunakan jika tutup bawahnya adalah konis dan tutup atasnya adalah standar disk. Jangan sampai lupa. Kalau bentuk tutupnya diubah, maka rumusnya juga berubah. Nah, berikut ini adalah detail rumusnya. Ini ya, saya tuliskan ya di sini. Bejana dengan tutup bawah konis atau konikel dan tutup atas standar disk, rumus VT-nya seperti ini. Jangan lupa bahwa V1, V2, V3 satuannya itu dalam feet. Sehingga diameter yang kamu gunakan satuannya harus dalam feet. Tinggi silinder yang kamu gunakan satuannya juga dalam feet. Sedangkan alfa yaitu sudut puncak tutup konikel. Apakah alfa selalu ada di setiap bejana? Jawabannya adalah tidak. Kalau bejanamu tutup atas dan bawahnya standar disk, maka tidak ada alfa. Nah, ini sudah awam ya, sudah kamu sering lihat atau sudah ada di video kemarin. Nah, sekarang kamu akan saya minta menghitung dimensi tinggi tutup atas dan tinggi tutup bawah atau HA dan juga HB. HA bisa dicari dari 0,169 diameter, satuannya juga feet. HB bisa dicari dari setengah diameter dibagi tangen setengah alfa. Satuannya juga dalam feet. HA ketemu, HB ketemu, LS ketemu, kamu bisa mencari total tinggi bejana atau H besar, yaitu HB ditambah LS ditambah HA. Satuannya juga dalam feet. Makanya di sini saya tulis semua rumus satuannya dalam feet. Kalau volume berarti dalam feet kubik. Nah, kita akan masuk ke latihan soal dimensi dasar bejana. Nomor 1. Sebuah bejana digunakan untuk menampung fluida dengan laju alir volumetriknya adalah 125 feet kubik per jam. Waktu tinggalnya adalah 1 jam. Tutup atasnya standar disk, tutup bawahnya konikel, alfanya 120 derajat. Apabila LS-nya 1,5 kali dari diameter dan VRK-nya 20% dari VT, maka kamu diminta mendesain bejana tersebut. Kalau diminta menghitung dimensi bejana, nah ini ya, yang harus dihitung adalah volume total, volume liquid, volume ruang kosong, diameter, tinggi silinder, tinggi tutup bawah, tinggi tutup atas, dan tinggi total bejana. Ada banyak dimensi yang harus kamu hitung. Cara gampang menyelesaikannya nanti 1. Diketahui Q, laju alir fluida, diketahui theta. Kamu bisa mencari volume liquid.
volume liquid diketahui, VRK-nya adalah 20% VT. Maka dari data ini kamu bisa menghitung volume total. Yang ketiga, saya tulis di sini, VT sudah tahu, LS-nya adalah 1,5 diameter. Tapi di sini kamu belum tahu ini, LS-nya berapa, diameternya berapa. Maka gunakan VT sama dengan V1, V2 plus V3. Di sini kan VT-nya udah kamu hitung, berarti di sini ada angkanya, misalnya 130 sama dengan. Masukkan rumusnya, oke, masukkan dalam simbol D, nanti akan ketemu D sama dengan sekian feet. Dari D sama sekian feet, kamu bisa menghitung LS, bisa menghitung HA, HB, dan juga H. Itu untuk latihan soal yang pertama. Setelah mengerjakan latihan soal yang pertama, nah ini saya mau kasih tahu lagi ke kalian bahwa tadi VT ya, itu kan bisa dihitung dari VL ditambah VRK. VL-nya kalau di sebelumnya itu bisa dicari dari Q dikali theta. Nah, di sini saya mau kasih tahu lagi bahwa VL itu juga bisa dicari dari V1 ditambah V2. Kenapa demikian? Kita lihat gambar sebelah kiri. Ada bejana, lalu ada liquidnya yang berwarna biru. Liquid tersebut punya volume, kita sebut sebagai VL atau volume liquid. Nah, liquidnya itu selalu menempati full tutup bawah dan menempati bagian silinder. Bagian silindernya sampai sini ya. Oke, menempati bagian silinder. Karena yang ditempati itu silindernya itu belum tentu full, maka nanti tinggi likuida di silindernya bisa kita sebut dengan LLS. Supaya kita tahu liquidnya itu menempati silinder seberapa banyak, seberapa tinggi. Bisa diketahui dari LLS. Tinggi liquid di silinder. Beda ya dengan LS. LS adalah tinggi silinder, tapi kalau LLS itu adalah tinggi liquid di dalam silinder. Tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak liquid yang mengisi bagian silinder atau bagian 2. Sehingga VL itu bisa dicari dari V1 ditambah V2. V1-nya pakai rumus tutup konikel, Pi D pangkat 3 dibagi 24 tangan setengah alfa. Nah, V2-nya pakai rumus silinder. Kalau di VT, V2-nya itu adalah Pi D kuadrat LS dibagi 4. Karena kita mau cari volume silindernya. Tapi kalau di VL, kita mau cari volume liquid. Saya tulis ya, kita mau cari volume liquid di dalam silinder. Sehingga LS-nya diganti LLS. Maka V2-nya adalah Pi D kuadrat LLS dibagi 4. Itu adalah untuk mencari VL. Sehingga, sebentar ini saya hapus dulu supaya nggak terlalu banyak tulisan. Sehingga saya ulangi, VL itu bisa dicari dari Q dikali theta. VL juga bisa dicari dari V1 ditambah V2. Kenapa? Karena likuida itu selalu menempati tutup bawah dan juga badan silinder. Maka V1-nya pakai rumus tutup bawah 24 tangan setengah alfa ditambah V2-nya pakai rumus silinder. Tapi bukan LS melainkan LLS per 4 alias tinggi liquid di silinder. Untuk mengetahui LLS itu digunakan untuk mengetahui
seberapa banyak liquid yang ada di silinder. Oke, jadi kan dibagi jadi 3 bagian ya bejana. Ini yang pertama tutup bawah, pasti selalu full, nggak mungkin dia nggak full, nggak mungkin ngawang ya liquidanya. Nah, kalau di bagian silinder, belum tentu liquidanya itu ngisi silindernya full. Nah, kayak di gambar, yang bagian atas silinder ini kan tidak terisi. Maka kita harus mengetahui LLS-nya ini untuk tahu seberapa banyak liquida mengisi silinder. Oke, jangan lupa dan jangan sampai kebalik-balik. LS adalah tinggi silinder, LLS adalah tinggi liquid di dalam silinder. Nah, kita akan masuk ke latihan soal yang kedua. Di sini sebuah bejana digunakan untuk menampung fluida sebesar 125 feet kubik. Tutup atas berbentuk standar dish head. Tutup bawah berbentuk konikel alfanya 90 derajat. Apabila liquida hanya menempati bagian silinder dan tutup bawah, sehingga tinggi liquid di bagian silinder dengan diameter bejana itu berbanding 6:5. VRK-nya diperkirakan 30% dari VT. Desainlah dimensi bejana tersebut. Permintaannya sama ya, seperti dengan yang nomor 1. Bedanya kamu lihat di nomor 2. Sudah diketahui langsung volume liquidnya 125 feet kubik. Dari mana? Ini dari atas. Menampung liquid sebesar 125 feet kubik berarti itu adalah volume liquidnya. Diketahui lagi alfanya 90 derajat. Diketahui lagi bahwa LLS per diameter itu 6/5. Berarti LLS adalah 6/5 diameter. Dari sini kalian bisa langsung menentukan berapakah diameter dan LLS-nya menggunakan rumus VL sama dengan V1 ditambah V2. Oke, VT-nya bisa dicari dari VL ditambah VRK. Kemudian LS-nya bisa dicari dari VT sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. VT-nya kan sudah kamu hitung. Ini di sini sudah kamu hitung. Diameternya udah ada. Masukin diameternya, nanti ketemu LS. Lalu hitung HA, HB, dan juga H.